Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan kali ini ya kita dapat bertemu kembali bersama Bapak dalam materi mata pelajaran matematika. Nah, untuk Anda semuanya jangan lupa kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anakku sekalian semuanya, ya bagaimana kabarnya semua? Baik ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, untuk lebih mudahnya, ya kalian dapat menyaksikan video berikut ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Bapak ya, anak-anakku sekalian. Kali ini kita akan berbicara tentang mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan juga sebaliknya ya. Nah, yang pertama yang perlu kalian tahu ya, bahwa bentuk umum pada pecahan biasa yang kita sudah pelajari adalah A per B, di mana A itu adalah sebagai pembilang ya, dan juga B sebagai penyebut. Nah, kita lihat ya, catatan yang paling terpenting adalah apa? Jika pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita dapat mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ingat, pembilang pada bagian di sini ya, pada bagian di sini pembilang harus bisa lebih besar daripada penyebut ya. Jadi kalau dikatakan bagaimana sih dinyatakan dia bisa sebagai penyebut? Nah, ini pembilang ini ya harus lebih besar daripada penyebut yang akan kita buat menjadi bentuk pecahan campuran. Lalu kita lanjutkan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ya. Misalkan di sini ada 3/7. Nah, kita lihat dulu ya. Syarat yang pertama tadi adalah pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Sedangkan ini di sini kita lihat 3 dan 7. 3 sebagai pembilang, 7 sebagai penyebut. Nah, ternyata pembilangnya ya, kalau kita lihat perhatikan di sini, pembilang dan penyebut di sini ternyata pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Maka dapat dinyatakan bahwa pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, kita tidak dapat mengubah ya. Kita tidak dapat mengubah menjadi pecahan campuran. Nah, lalu bagaimana jika seandainya seperti ini ya? Nah, bagaimana jika 12/7? Ternyata 12/7 itu pembilang dan juga penyebutnya dinyatakan sebagai apa? Nah, pembilangnya ternyata dinyatakan lebih besar daripada penyebut ya. Kita saksikan dengan seksama ya. Di sini ada 12/7, artinya pembilang lebih besar daripada penyebut. Maka ya, kita dapat mengubah pecahan biasa tersebut menjadi pecahan campuran. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, cara mengubahnya dengan menggunakan dua cara yang akan Bapak ajarkan. Ya, di sini pertama adalah ya, dipecahkan menjadi dua bagian nilai pecahannya. Dia dibagi menjadi dua bagian nilai pecahannya, di mana salah satu nilai pembilang habis dibagi dengan nilai penyebut. Artinya bisa dapat dibagi ya. Nah, yang kedua adalah dengan menggunakan akar bagi bersusun ya. Kita lihat lanjut. Cara yang pertama yang akan kita kerjakan adalah dipecah menjadi dua bagian nilai pecahannya, di mana salah satu nilai pembilang habis dibagi dengan nilai penyebut. Nah, sebagai contoh misalkan di sini ada 12/7 ya. Nah,
12/7 jika kita cari di sini 12 dibagi 7, ternyata di sini nilai untuk bilang pecahan ya, nilai untuk pembilangnya yang habis dibagi dengan nilai penyebutnya, ternyata kita dapat di sini adalah 7/7 ya. Ternyata kalau kita perhatikan di sini penyebutnya 7 ya, maka dari 12 dibagi 7 yang mendekati adalah hanya 7/7 ya. Maka 7/7 di sini ditambahkan dengan sisa. Sisa dari siapa? Di sini ada 12, di sini ada 7. Berarti di sini menyisakan 5 karena 5 ditambah 7 ya sebagai penjumlahan ya. Kalian perlu tahu ya, penjumlahan. Kalian sudah pernah belajar penjumlahan tentang penjumlahan yang berpenyebut sama ya. 7 tambah 5 berarti sama dengan 12. Artinya jika dinyatakan 12/7 itu sama saja 7/7 ditambah 5/7 dengan melihat sama tidaknya penyebut yang ada ya. Lalu setelah itu kita sederhanakan kembali. 7/7 adalah 1 ya. 7/7 sama dengan 1 ditambah dengan 5/7. Secara otomatis ya, 1 ditambah 5/7 itu sama saja, artinya bilangan bulat ditambah pecahan. Kalian boleh menyusunnya seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan pecahan campuran ya. Lalu contoh yang kedua, misalkan di sini ada 45/6 ya, 45/6. Nah, lihat di sini 6 sebagai penyebutnya. Nah, jika diperhatikan 6 sebagai penyebut, maka 45 ini ada nilai bilangan ya yang jika dibagi dengan 6 maka dia akan habis. Nah, 45 dibagi 6 dia tidak akan habis. Tapi ternyata di sini kita bisa lihat, oh 42 lah yang bisa habis dibagi 6 ya. Nah, kalian bisa mengurutkannya. 45 tidak bisa, 44, 43, 42. Ternyata 42 itu habis dibagi dengan 6 ya. Kalian perlu ingat ya, pembagian kalian ingat kembali, perkalian juga kalian ingat kembali. Nah, pada pembagian di sini 42 sudah pasti habis dibagi dengan 6. Maka ya, jika kita buat ya 42 di sini berarti sisanya adalah 3/6 ya. Jadi 42/6 ditambah 3/6 adalah merupakan hasil dari 45/6. Lalu bagaimana? Kita sederhanakan kembali. 42 dibagi 6 adalah hasilnya 7. Nah, sehingga 7 ditambah 3/6 itu sama saja 7 3/6. Nah, ternyata jika kita telusuri lagi di sini ya, 3/6 ini bisa disederhanakan kembali. Ya, 3/6 memiliki FPB-nya masing-masing 3. Maka jika dibagi 3 dengan 3, jadi dia mendapatkan nilai pecahan yang senilai, yaitu menjadi 7 1/2 ya. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua adalah menggunakan akar bagi bersusun. Kita lihat di sini misalkan tadi ya 12/7. 12/7 sama dengan, nah ingat rumus umumnya untuk akar bagi bersusun adalah seperti ini ya. Nah, jika ada akar bersusun yang akan kita cari, maka di sini adalah nilai pembilangnya, di sini nilai penyebut yang akan kita bagi. Lalu setelah itu di sini adalah merupakan hasilnya ya. Kita lanjutkan di sini, misalkan 12 dibagi 7. Nah, perhatikan, jika kita buat di sini 1 dibagi 7 tidak akan bisa, maka ambil keseluruhan angka 12 ini. 12 dibagi 7, ternyata 12 dibagi 7 itu ya yang mendekati adalah hanya angka 1 ya. Karena kalau ditelusuri di sini ya 2 dikali 7 14, tidak mungkin ya. Maka di sini adalah hasilnya 1. Lalu 1 itu diapain? 1 itu dikalikan dengan 7 ya. 1 dikali 7 hasilnya adalah 7. Sehingga 12 bisa dikurang dengan 7 ya. Nah, dikurang sehingga 12 dikurang 7 adalah hasilnya 5. Nah, di mana ya kalian perlu tahu bahwa 1 ini merupakan hasil dari pembagian ya yang merupakan bilangan bulat, sedangkan 7-nya ini tetap sebagai penyebut yang tidak akan berubah. Nah, sedangkan 5 sebagai siapa?
Nah, 5 itu sebagai sisa atau pembilang pada pecahan campuran. Jadi, ya, 12/7 dapat kita tuliskan menjadi 1/5. Contoh kedua, ya, selanjutnya adalah 45/6 sama dengan titik-titik-titik. Kita langsung saja di sini, ya, dengan menggunakan akar bagi bersusun 45 dibagi 6. Ingat, 45 dibagi 6 ternyata jika kita lihat yang mendekati, ya, angka yang mendekati 6 dikali berapa supaya mendekati angka 45? Hanya angka 7, karena 6 kali 8 adalah 48. Itu sudah melebihi, ya, sehingga di sini diberikanlah di atasnya, ya, sebagai hasil itu adalah 7. Kenapa? Karena 7 kali 6 adalah 42. Sehingga 42 dapat dikurang dengan 45 menghasilkan 3. Ya, seperti yang biasa kalian harus pahami bahwa 6 itu sebagai penyebut, ya, 7 sebagai hasil atau bilangan bulat, sedangkan 3 adalah sebagai sisanya. Nah, dalam hal ini sebagai pembilang pada pecahan campuran. Jadi 4/5, ya, itu sama saja dengan 7 3/6, atau, ya, bisa kita sederhanakan menjadi 7 1/2, ya. Kan bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Nah, cara mengubahnya, ya, kita perlu tahu, misalkan ada sebuah contoh ini merupakan pecahan campuran, ya, di mana terdiri dari bilangan bulat, ada juga pembilangnya, ada juga penyebutnya. Nah, pada pembilang dan penyebutnya, pembilang pada pecahan campuran itu akan selalu lebih kecil daripada penyebutnya karena diiringi dengan bilangan bulat. Jadi artinya apa? Bilangan campuran, pecahan campuran adalah, nah, ini dia, ya, artinya bilangan pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan juga penyebutnya. Nah, pembilang pada pecahan campuran umumnya lebih kecil daripada penyebutnya. Namun nanti, ya, Bapak ingatkan kembali, hasil dari pembilang dan penyebut untuk pecahan biasanya ini akan lebih besar pembilangnya daripada penyebutnya karena dihasilkan dari pengubahan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya, cara penyelesaian untuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa yaitu misalkan sebagai contoh, ya, jika kita buat ada A, B per C, ya, sebagai rumus umumnya untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, maka kalian perlu kalikan saja yang pertama C kali A. Setelah C kali A didapat, maka ditambahkan dengan B. Di sini, ya, kalau kalian perlu kalian bagi. Nah, ternyata di sini kalian bisa dapat C kali A ditambah dengan B. Nah, untuk bagian penyebutnya bagaimana? Bagian penyebutnya tetap C ditaruh di bagian bawah, ya. Kita langsung saja ke contoh misalkan. Di sini ada 2 3/7. Nah, 2 3/7 jika kita buat di sini adalah 7 dikalikan dengan 2, ya. Kalikan dengan 2. Lalu setelah itu hasilnya 7 kali 2 adalah berapa? 14, ya. Setelah itu hasilnya kalian bisa tambah. Ya, di sini didapat 7 kali 2. Nah, ditambah, ya, nih 7 kali 2 kita bisa buat di sini. Ternyata dapat adalah 14, ya. 14 ditambah 3. Nah, ternyata di sini kita buat di sini. Ternyata 7 kali 2 adalah 14. Lalu ditambah dengan 3 jadilah 17. Nah, sedangkan penyebutnya tetap sama, ya. 17/7 artinya 2 3/7 jika dijadikan pecahan biasa adalah 17/7. Ingat, ya, Bapak sering bilang tadi, ya, bahwa pembilangnya pasti lebih besar daripada penyebutnya, ya. Nah, itu dia. Kalian bisa lihat, ya, bahwa 17 lebih besar daripada 7. Contoh kedua misalkan 3 1/4 sama dengan, ya, 3 dikali 4, ya. Dikali, ya. 3 dikali 4, lalu di sini setelah itu ditambah, ya. 3 kali 4 adalah berapa? 3 kali 4 12, ya. Di sini dapat 12,
ya. Setelah itu ditambah dengan 1, dapatlah 13 ya. Nah, jadi 31/4 sama saja dengan 13/4 ya. Nah, sebagai contoh soal misalkan, yuk kalian bisa lihat di sini ya. Pecahan 17/5 dijadikan menjadi pecahan campuran. Nilai yang tepat adalah, nah, berapa nilai yang tepat? Kita lihat 17/5. Ada yang tahu? Di sini A 22/5, B 42/5, C 32/5, dan D 52/5. Nah, kalian bisa lihat di sini jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, ada yang sudah tahu? Nah, berarti jawaban yang tepat adalah C. Kenapa jawaban yang tepat C? Kita bisa lihat di sini ya, bahwa 17/5 ya. Ya, 17/5 di sini kalau kita buat 17/5. Nah, ternyata di sini kalau kita buat ya, dia menjadi yang bisa dapat dibagi lebih kecil adalah yang bisa habis dibagi dengan 5 adalah 15/5, sehingga sisanya adalah berapa? Sisanya di sini adalah 2/5. Nah, ketika didapat 2/5, maka didapatlah 15/5, yaitu 3. Lalu 3 ditambah dengan 2/5, maka jadilah, iya betul, 3 2/5 ya. Sampai situ kalian mungkin bisa paham ya dengan apa yang sudah Bapak ajarkan. Jadi contoh ini ya dapat kita kerjakan bahwa 17/5 jika dijadikan pecahan campuran, jawabannya adalah 32/5. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, sampai di situ pertemuan kita hari ini. Semoga ya apa-apa yang kita pelajari hari ini kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Sampai bertemu kembali dengan Bapak di channel dan juga mata pelajaran yang sama, yaitu tentang matematika ya. Dan Bapak harapkan ya kalian semua dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda-andaku sekalian semuanya sudah mendengarkan materi-materi tentang bagaimana cara mengubah pecahan, bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, dan juga bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bapak ingatkan kembali bahwa untuk mengubah pecahan campuran ya dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran, yang harus kalian ingat adalah bahwa pecahan biasa harus memiliki pembilang lebih besar daripada penyebut ya, baru akan bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Nah, dan sebaliknya ya, jika mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, pasti hasilnya pembilangnya akan lebih besar daripada penyebutnya. Baik anak-anakku sekalian semuanya ya, kalian dapat mengerjakan tugas pada halaman 17 pada buku paket kalian ya, nomor 1 dan juga nomor 2 bagian A, B, C, dan E masing-masing ya. Jadi nomor 1 bagian A, B, C, D, E, dan nomor 2-nya bagian A, B, C, D, E. Bapak harapkan tugas-tugas ini kalian dapat kerjakan dengan baik, lalu kalian dapat kirim melalui WA pribadi Bapak. Baik, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membacakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.